Kembali lagi bersama Tony di vlog pribadi Anthony Kotama. Ya, kali ini melanjutkan perjalanan di Eropa Barat, dan hari ini adalah video spesial perjalanan di Belanda ya. Semua orang Indonesia pasti sudah tahu bahwa Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda ya. Ya, walaupun dijajah 350 tahun itu juga kurang tepat sebenarnya, karena 350 tahun itu tidak serta-merta dijajah oleh Belanda ya. Masih diawali dari VOC dulu ya. Dan ya, wilayah penjajahannya itu bertahap ya, tidak langsung seluruh Indonesia bisa dicaplok selama 350 tahun itu dari Sabang sampai Merauke ya. Bertahap lah ya, jadi itu istilah yang kurang tepat sebenarnya ya, seperti itu. Dan ngomong penduduk Belanda sendiri ini terakhir itu di angka 17.530.000 penduduk di tahun 2021 ya, menurut Google itu ya. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang penduduknya 270 juta jiwa ya, penduduk Belanda ini tidak terlalu banyak ya pastinya ya, tergolong sedikit lah ya. Dan luas negara Belanda itu hanya 41.850 km persegi, dan itu sangat-sangat kecil sekali untuk sebuah negara sebenarnya. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang luasnya mencapai 1,9 juta kilometer persegi, dan ya tentunya Belanda ini tidak ada apa-apanya. Tapi herannya, bagaimana bisa negara sekecil itu bisa menguasai wilayah Indonesia yang sangat-sangat luas itu ya. Dan ya, ini menjadi pertanyaan buat kita semua sebenarnya. Kenapa bangsa Eropa yang kecil itu bisa menguasai wilayah yang besar seperti Indonesia ini kan? Ya, kalau kita lihat Belanda loh, dari antar negara itu jaraknya pendek juga, jadi bahkan kita ini dalam satu hari bisa lewat langsung ke 3 negara, hal yang sangat mustahil kalau di negara-negara Asia gitu ya. Dan kita langsung jalan dari Perancis, Belgia ke Belanda, dan ya itu pastinya akan susah terrealisasi dalam satu hari kalau di benua Asia ya, lebih tepatnya seperti itu. Tapi kalau di Eropa itu sudah biasa ya. Jadi kalau mau perjalanan antar negara itu seperti ya, kalau di Indonesia seperti dari pindah antar provinsi gitulah ya. Kalau aku sih kayak mungkin dari Jawa Timur ke Jawa Tengah gitu jaraknya mungkin. Dan ya, yang pasti kalian jangan terlalu percaya dengan peta yang ada di Google Maps kalian ya, karena itu merupakan peta proyeksi Mercator, di mana ya itu kan kayak di stretch gitu ya, atau dibikin lebih melar lah istilahnya, lebih melar atau melebar gitu. Jadi kesannya benua Eropa itu kok kelihatannya lebih besar daripada benua Asia ya, atau negara-negara Asia di bawah bagian selatan itu kelihatan lebih kecil daripada negara Eropa ya di belahan bumi bagian utara gitu. Padahal nyatanya enggak ya, benua Eropa itu benua yang kecil. Jadi negara-negaranya pun ya sebenarnya enggak besar-besar amat ya kalau dilihat ya. Jadi ya, mending kalian coba bandingkan ya dengan ukuran sebenarnya lewat website kayak Full Size Map itu ya. Itu juga bisa membandingkan ya ukuran sebenarnya dari sebuah negara dengan negara di belahan bumi bagian selatan. Bahkan faktanya negara di belahan bumi bagian selatan lebih luas daripada banyak negara di Eropa ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, negara di Eropa yang paling luas itu cuma Rusia ya. Ya, jadi lainnya tuh tidak terlalu besar-besar amat ya, seperti itu. Oke, balik lagi mengenai Belanda, dan tentunya walaupun Indonesia ini sudah merdeka selama 78 tahun, tapi ternyata ikatan dengan Belanda ini belum benar-benar putus ya. Ya, belum benar-benar putus 100% ya. Ya, walaupun orang Indonesia sudah tidak menggunakan bahasa Belanda lagi ya. Ya, seperti itu, tapi justru negara yang jadi jujukan orang Indonesia itu adalah Belanda di Eropa ya khususnya. Dan itu terbukti dengan banyaknya restoran Indonesia yang dibuka di Belanda ini. Dan kalau aku cari tahu, sudah ada 500 restoran Indonesia di Belanda kabarnya ya, seperti itu. Dan bahkan di tempat ya kita sekeluarga dan satu rombongan turut menginap di kota Utrecht ya, tidak terlalu jauh dari hotel ya, kita menemukan satu restoran Indonesia yang cukup kita tarik lewat Google Maps sudah ketemu, yaitu Baby Kitchen ya. Walaupun sayangnya aku keliling sana jam 10 malam, dan ya restorannya baru aja mau tutup ya, lagi kokot-kokot gitu, sudah mau buyaran ya. Dan sayangnya aku tidak punya kesempatan yang bagus untuk mencoba masakan Indonesia di Belanda, karena ya karena tidak sempat ya
waktunya. Dan bahkan waktu ke Volendam pun yang menjadi jujukan turis Indonesia, sayangnya di sana tidak ada satupun restoran Indonesia yang dibuka di Volendam itu ya. Jadi ya mau nggak mau kita ya makan seadanya yang ada di sana lah ya. Dan ya kurang lebihnya seperti itu aja mengenai restoran Indonesia. Tapi selain itu, Belanda kabarnya juga menjadi pusat impor produk Indonesia terbanyak di benua Eropa ini ya. Ya, seperti itu. Dan ini menandakan bahwa Indonesia ini masih banyak tergantung oleh pasar ekspor Belanda untuk di Eropa ini ya. Seperti itulah kurang lebihnya. Dan bicara mengenai hal lain lagi ya, di Belanda ini juga banyak sekali sepeda, dan ya kabarnya sih ada 1 juta sepeda yang ada di Belanda ini. Dan ini sebenarnya tempat yang sangat-sangat menarik dan ramah untuk pesepeda ya daripada di Indonesia ya. Sayangnya kenapa sepeda ini semakin hari semakin tergantikan oleh sepeda motor di Indonesia, padahal mungkin di zaman dulu masih banyak yang pakai sepeda ontel ya. Ya rasanya pengen banget bawa sepeda semacam Whimcycle atau Polygon ini ke Belanda gitu ya. Jadi aku bisa bebas sepedaan di sini tanpa ya takut ketabrak atau gimana gitulah ya. Karena di sini sepeda itu sudah punya jalurnya sendiri ya. Jadi sepeda itu sangat-sanat menjadi prioritas di Belanda ini. Bahkan populasi sepeda di Belanda ini menjadi yang paling banyak di antara negara Eropa Barat yang aku kunjungi ini ya. Negara ini benar-benar memprioritaskan ya para pesepeda ini ya di Belanda ini. Dan aku berharap sekali Indonesia bisa kembali seperti dulu lah ya, di tahun 60-70-an masih banyak sepeda ontel gitu, daripada ya cuma mengandalkan sepeda motor gitu kan. Ya olahraganya kurang lah. Jadi pakai sepeda pancel ini sebenarnya bisa sekalian olahraga ya, untuk membakar kalori gitu mungkin. Ya kalau buat aku sih bagus buat kesehatan ya untuk sepeda pancel nih. Daripada mungkin kalian nggak suka lari ya, mending sepedaan aja sih kalau aku bilang ya, karena ya lebih enak lah daripada lari kan gampang capek. Kalau sepeda ya mungkin bisa seneng-seneng juga ya sambil keliling-keliling jalan gitu. Kurang lebihnya sih seperti itu ya. Dan ya satu hal lagi yang aku ingin bicarakan, dan ternyata di dekat hotel itu ada jalan-jalan yang mengambil nama dari nama-nama daerah di Indonesia ya. Dan itu tepat di seberang hotel ya, ada sebuah komplek perumahan yang menggunakan nama-nama jalan di Indonesia seperti ya Surabaya Strat gitulah namanya, dan Bali Strat, Seram Strat dan sebagainya. Dan sayangnya waktu aku di sana aku tidak tahu bahwa ada jalan-jalan dengan nama-nama daerah di Indonesia ketika berada di Utrecht, dan aku baru tahu setelah ngecek Google Maps. Dan sayangnya itu waktu sudah pulang kembali ke Indonesia, dan ya sedikit menyesal kenapa tidak pergi ke sana, padahal itu menjadi spot foto yang menyenangkan ya, dan tentunya menarik perhatian banyak orang-orang di Indonesia nantinya. Ya seperti itu sih, sedikit-sedikit penyesalan selama di Belanda ini. Ya kurang lebihnya segitu aja hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia di Belanda ini ya. Ya kurang lebihnya seperti itu aja yang bisa aku jelaskan secara singkat di video kali ini. Oke, ya sedikit perhatian buat teman-teman semua yang mau ke Belanda, harus berhati-hati ya, karena di Belanda ini ganja ini sudah mulai banyak ditemukan di tempat umum ya, walaupun kalau aku baca di Wikipedia belum sepenuhnya legal untuk penggunaan umum ya. Jadi legalnya itu ya secara terbatas sebenarnya sih, dan toko-toko ganja itu sudah banyak di Amsterdam, dan bahkan aku sudah menemui cookies atau biskuit yang mengandung ganja. Dan teman-teman harus perhatikan itu, jangan sampai keliru makan biskuit yang ada ganjanya ya. Dan kan aku sebenarnya sedikit menghirup bau asap rokok ganja itu, dan kalau aku bau itu rasanya seperti tidak asing ya, mungkin seperti bau karet yang gosong gitu ya kali ya. Ya nggak tahu lagi sih, kalau aku nebak sih kayak bau karet gosong itu ya, atau mungkin bau karetnya balon gitu ya kali ya. Ya seperti itulah baunya rasanya kalau menurut asumsiku sendiri ya. Dan sebenarnya kalau ngeganja itu ya bukan sesuatu yang bagus ya, karena kalau sudah ngeganja mungkin nanti bisa teler ya kalian, bisa kayak ngaco gitu, jadi kayak
kalau tour guide ku bilang sih mungkin bisa ketawa sepanjang jalan gitu ya, dan ketawa agak jelas gitu ya kan, karena kan mungkin ngefly lah ibaratnya ya. Jadi itulah mengapa kan ganja di Indonesia masih tergolong ilegal ya, karena ya efek sampingnya seperti itu, dan itu tentunya bukan efek samping yang bagus ya buat ya kita semua pastinya, dan harus berhati-hati jangan sampai terlalu banyak mengonsumsi ganja. Walaupun kata tour guideku sih bukan kayaknya tidak sampai separah kalau kita mengonsumsi narkoba gitu, tapi ya tetap aja sih bukan pengaruh yang baik ya, mungkin efeknya sama seperti kita mabuk alkohol gitu kali ya, mungkin lah. Kalau nggak tepat bisa tolong dikoreksi ya. Jadi ini ya masih berkaitan dengan sesuatu hal yang negatif di dunia ini ya, terutama soal red light district ya. Di Amsterdam tuh kan pasti sudah terkenal ya dengan red light district itu, dan ada akuarium ya dalam tanda kutip alias kaca buat display SK itu ya, dan sekarang sudah tidak lagi di display karena privasi mereka terganggu karena banyak orang yang mengambil gambar mereka, dan tentunya itu tidak etis ya. Dan sebenarnya tempat seperti itu bukan tempat yang harusnya dijadikan jujukan ya, karena ya sudah pastilah berkonotasi negatif lah tempat seperti itu ya. Tapi untungnya kita tidak kesana waktu itu ya, karena kalau kesana pun ya sudah tidak ada apa-apanya, cuma ya lemari kaca kosong gitu aja lah. Ya sudahlah, intinya seperti itu, tidak usah terlalu dibahas soal panjang. Dan itulah ibarat seperti Gang Doli di Surabaya ya, tapi kan Gang Doli sekarang sudah ditutup jadi tempat konveksi ya. Tapi kalau di Belanda ini masih jadi red light district tetap, walaupun tidak dipajang aja di kaca display itu atau akuarium dalam tanda kutip ya. Oke, ya sudah cukup cerita mengenai ganja dan red light districtnya. Kita beralih ke Windmolen yang menjadi ikon dari negara Belanda ini ya, atau lebih tepatnya kincir angin atau windmill ya. Windmolen itu kan bahasa Belanda dari kincir angin ya, dan tentunya kalau lihat Windmolen Belanda itu pasti kita ingatnya adalah Holland Bakery ya, seperti itulah. Ya memang asal muasal kincir angin dari Holland Bakery ya, dari kincir angin tradisional Belanda ini ya. Dan mengunjungi tempat ini di daerah Zansans, di daerah Zandam sana ya, dan itu merupakan kincir angin tradisional, dan fungsinya yaitu buat sebagai pompa irigasi, juga sebagai pompa yang buat ngalihin air ya biar enggak banjir ya. Jadi kayak ibaratnya kayak rumah pompa di yang umum di Indonesia itu ya kan, buat ngalihin air sungai biar enggak banjir gitu kan. Dan juga ya buat itu juga buat giling padi, giling gandum gitu juga pakai kincir angin, sama bisa buat ngasilin listrik nyata di kincir angin tradisional ini ya. Jadi bukan cuma LTB modern aja yang bisa menghasilkan listrik, tapi kincir angin Windmolen tradisional ini bisa menghasilkan listrik pula di Belanda. Ya, cukup sekian aja pembahasan mengenai Windmolen ya di Belanda. Dan ada satu hal yang menarik lagi di Belanda. Ternyata Belanda itu punya banyak sekali museum yang kita belum pernah tahu ya. Dan ternyata ada banyak sekali museum, dan yang terkenal salah satunya adalah Van Gogh Museum, yaitu museum seni hasil karya Van Gogh itu. Terus juga ada Anne Frank House ya. Ini merupakan korban ya dari zaman Nazi ya, dimana ya kan ada pembantaian orang Yahudi di tahun-tahun itu, dan Anne Frank itu menjadi salah satu yang tertangkap ya, masuk ke dalam kamp konsentrasi. Dan tentunya ini menjadi hal yang sensitif untuk dibahas, karena lebih baik aku tidak ngomong lebih lanjut mengenai ini ya. Dan juga yang paling penting sebenarnya ada juga Troopen Museum ya, di mana Troopen Museum ini sebenarnya menjadi rujukan bagi orang Indonesia harusnya, tapi sayangnya lokasinya cukup jauh dari Dam Central, tempat dimana kita kumpul ya. Dan di Troopen Museum ini sebenarnya banyak sekali pusaka-pusaka Indonesia dan peninggalan-peninggalan dari zaman kerajaan ya di masa lalu yang disimpan di sana ya. Dan tidak tahu apakah Belanda mendapatkan itu secara legal atau memang mohon maaf mereka mencuri benda-benda bersejarah itu ya, atau pusaka-pusaka itu. Tapi yang pasti benda itu masih ada di sana sampai sekarang ya. Dan walaupun ya sebenarnya sekarang sudah tidak semuanya merupakan benda peninggalan dari Indonesia, ada digantikan dengan dari negara lain juga ya. Selain itu pernah di-highlight di film Sidul ya, di mana adegan Sidul bertemu dengan Sarah alias Cornelia Agatha ya waktu itu. Dan itu
Sebenarnya aku pengen banget lihat ke sana ya, benda pusaka Indonesia apa aja yang sebenarnya masih disimpan di sana, tapi jaraknya yang cukup jauh dan waktu itu museumnya sudah mau tutup ya. Ya sayang sekali ya, jadi nggak sempat ke sana sebenarnya. Dan ya lagi-lagi berujung penyesalan, jadi aku tidak bisa menemukan heritage Indonesia yang ada di Belanda ini dengan sebaik mungkin. Ya maka dari itu sih kita perlu mengunjungi Belanda sekali lagi minimal ya, tanpa ikut tur ya, karena kalau ikut tur pasti ya cuma pergi ke beberapa tempat-tempat tertentu aja dan waktunya pun sangat-sangat terbatas, dan perlu kita jelajahi Belanda ini sendirian tanpa ikut tur ya, dan kita bebas bisa mau ke museum apa aja yang kita ingin lihat ya. Mungkin dari museum Van Gogh, Anne Frank House, terus ada museum lain-lainnya, ada Rijksmuseum, dan bahkan ada museum seks di Belanda ini sebenarnya ya. Dan tentunya ke Tropenmuseum ya, kalau bisa ini menjadi tujuan wajib lah bagi orang Indonesia untuk mengenal sejarah zaman Hindia Belanda lebih jelas di negara asalnya. Ya tentunya dengan menjelaskan versi Belanda itu seperti apa. Kan kita selama ini belajar sejarah dari sejarah yang ditulis dari versi negara kita sendiri yang tentunya penuh dengan aura-aura negatif ya. Hampir tidak ada ditemukan aura positif ya di buku sejarah mengenai pendudukan Hindia Belanda ini. Ya jadi ya seperti itulah ya. Sebaiknya kalau mau ke Belanda ya satu kali ikut tur, satu kali jalan sendiri. Ya saran dari aku sih seperti itu yang lebih baik ya. Oke, kalau begitu lanjut lagi ya. Nah ini kebetulan lagi cruise ya, lagi tour cruise gitu. Jadi kita masuk di dalam sebuah boat besar gini ya, jadi kita keliling ke kanal-kanal yang ada di kota Amsterdam ini, dan kanalnya ini merupakan sebuah ya, sejenis sungai gitu ya, jadi bisa dilewati perahu, bukan seperti kali yang ada di Indonesia yang dangkal-dangkal gitu, jadi gak semua perahu bisa masuk ya kayak gitu. Dan ini benar-benar terintegrasi ya, jadi kanalnya tuh sudah kayak jalan gitu ya, jadi ada perempatannya gitu ya, dan itu sangat-sangat menarik sekali. Dan konsepnya benar-benar mateng ya, jadi tidak cuma asal ya mengikuti alur dari sungai itu sendiri, tapi ini benar-benar dibangun ya mungkin kayak dikeruk gitu ya, namanya kanal kan biasanya kan dibangun dari daratan yang dikeruk buat ngalirin air ya ke sekitar itu. Dan kalau aku baca dari Wikipedia ya, jadi kanal ini nih menghubungkan 90 pulau dan ada 1.500 jembatan ya di kota Amsterdam itu sendiri, dan total kanalnya ini 100 km panjangnya, dan 3 kanal utamanya itu namanya Herenraads, Prinsenraads, dan Keizersgracht, dan itu dibangun di abad ke-17 ya, dan bilang ini zaman keemasannya Belanda. Dan ya memang benar-benar panjang banget ya kanal ini, jadi kita bisa kelilingnya agak jauh ya, sekitar 1 jam ya menggunakan kapal ini. Dan rasanya panjang sekali, dan hanya berpikir kenapa di Indonesia kok tidak bisa bikin kanal yang sebagus inilah minimal ya, jadi bukan cuma kali-kali biasa gitulah. Tidak tahu lah, kalau zaman sekarang mau bangun kayak begitu rasanya bakal susah sekali kan, harus ngeruk wilayah mana nantinya kan, bingung juga ya. Kalau buat aku sih mungkin memaksimalkan sungai yang sudah ada untuk menampung lebih banyak air untuk mencegah banjir ya, dan itu perlu penting banget sebenarnya. Jadi ya seperti itulah kegunaan kanal di Belanda ini ya sebenarnya. Dan ya selain buat transportasi air ya juga untuk ya menangkal banjir itu ya, harusnya seperti itu. Dan kalau dibilang ini seperti Venesia dari utara ya, kan kita kalau taunya soal kanal-kanal sungai begini kan taunya cuma Venesia, tapi sebenarnya di Amsterdam ya juga begini modelnya ya, seperti itulah. Dan perahunya pun ya sebenarnya lumayan banyak yang ada di Amsterdam ini. Cuma bicara soal perahu sih masih lebih sensasional perahu yang ada di Thailand ya, karena di Belanda ini modelnya ya seperti perahu-perahu mesin diesel pada umumnya yang biasa aja mesinnya. Kalau di Thailand kan sudah dituning bisa buat ngebut-ngebutkan gitu di kanal-kanal gitu ya. Ya itu aja sih bedanya mungkin kalau membandingkan dengan kanal yang ada di Thailand gitu ya. Dan tentunya sih di bagian bibir-bibir dari kanal ini dipakai buat parkir mobil, dan kalau mau parkir mobil tuh harus benar-benar hati-hati, jangan sampai keprosok ke bibirnya kanal dia, karena kan tidak ada pembatasnya kalau di sini di Belanda itu maksudnya, jadi langsung lost gitu. Kalau kamu bablasin ya langsung keprosok pasti mobil kalian.
tidak lupa lagi, aku juga ingin menceritakan pengalaman pribadi selama di Belanda ya. Jadi ya sebenarnya waktu di hari kedua aku ya agak sedikit demam karena kedinginan dan jaketnya terlalu tipis, dan yang kesalahan berikutnya aku buka tutup hoodie dari kepala ya. Sebenarnya aku pakai jaket hoodie yang agak tipis gitu dan bukan pakai jaket yang winter gitu ya. Jadi ya otomatis kepala kena hembusan angin yang lumayan kenceng, dan suhu waktu malam di kota Utrecht itu 14 derajat Celcius, dan ya hasil waktu balik ke kamar hotel langsung mulai terasa nggak enak badan, dan besoknya ya agak sedikit demam ya, tapi bukan demam yang bener-bener panas itu sampai lemes ya, masih bisa aktivitas tapi ya rasanya pengen istirahat aja gitulah ya. Dan ya sebenarnya ini kesalahan pribadi ya, karena kurang memperhatikan suhu udara ya. Ya mungkin karena waktu di Paris ya suhunya segini, dan waktu hujan pula dan hembusan anginnya lumayan, dan aku merasa baik-baik aja waktu hari pertama, dan hari kedua aku pikir ya pasti fine-fine aja, ternyata salah besar ya. Ya seperti itu kesalahanku, dan akhirnya merepotkan satu keluarga ya. Jadi alhasil liburan di Belanda ini sedikit terganggu dan menjadi kurang menyenangkan dengan aku agak demam ini ya. Tapi untungnya waktu hari ketiga ya sudah lebih baik lah minimal ya, walaupun setelah itu ya sama aja malah jadi batuk, dan ya aku sebenarnya ada sinusitis, dan sinusitisku kambuh ya waktu pergi ke Eropa ini. Padahal waktu sebelum berangkat sudah sempat di terapi dan berkurang, tapi di Belanda ini malah jadi parah lagi ya, jadi ya semacam kayak pilek gitu ya. Ya jadi ya disitulah sebenarnya liburan ini agak terganggu oleh hal-hal seperti itu ya. Dan mungkin aku nggak tahu ya apakah aku memang belum cocok untuk tinggal di negara 4 musim, atau kurang adaptasi dan butuh adaptasi lebih lama lagi ya bisa survive ya di negara 4 musim. Dan bahkan ini di bulan September ini belum seberapa kalau dibandingkan nanti winter di bulan November, Desember sampai awal tahun depan ya. Ya pasti bakal lebih dingin lagi ya suhunya. Apakah aku bisa bertahan ya, karena setiap hari di Indonesia kan cuma 2 musim, dan hidup di Surabaya ini suhunya panas bener ya, dan sekarang aja lagi panas-panasnya, dan memang tidak pernah biasa ya hidup di negara 4 musim. Dan liburan sempat ke Cina ya dulu ya, tapi itu pas summer juga, jadi suhunya sama-sama panas, jadi ya nggak merasakan winter ya seperti sekarang ini. Tapi ini bukan winter ya, mungkin ini musim gugur lah lebih tepatnya, atau fall ya, kayak gitu ya, kurang lebihnya sih seperti itu ya. Dan aku butuh pendapat teman-teman semua, menurut kalian lebih enak hidup di negara tropis atau di negara 4 musim? Ya langsung aja kasih pendapat kalian di kolom komentar beserta alasannya kenapa seperti itu. Dan oke, ya lanjut lagi mengenai fakta lainnya. Di jalanan itu banyak sekali orang rokokannya di sepanjang perjalanan di Eropa ini ya, dan ya pokoknya merokok itu bebas selama di ruang terbuka ya, apapun ruang terbuka ya, pokoknya di ruang publik yang terbuka itu kalian bebas mau rokokannya. Dan di sini mau rokokan tuh ya tidak cuma sekedar yang laki doang, yang cewek ya juga banyak yang rokokan di Eropa ini, tidak cuma di Belanda, mulai dari di Paris sampai ke Italia pasti ada aja yang rokokan di jalan itu ya, atau di tempat-tempat umum yang terbuka. Tapi kalau di dalam ruangan ya jelas tidak boleh lah. Kalau di Indonesia pun sekarang kan sudah tidak boleh merokok di dalam ruangan, harus ada tempat khusus untuk merokok ya. Kurang lebihnya sih seperti itu ya, tidak strict amat lah ya untuk urusan larangan merokok di Eropa. Jadi sekian aja sih ya video selama di Belanda ini ya, walaupun ada sedikit demam, tapi setelah aku pikir-pikir aku tidak menyesal untuk kembali ke Belanda untuk yang kedua kalinya ya. Tapi mungkin harus tanpa tour ya, biar lebih leluasa untuk explore ke tempat-tempat lain. Dan yang paling enak itu ada penerbangan langsung dari Jakarta ke Amsterdam pakai Garuda Indonesia tanpa transit ya. Dan tentunya pengen mengeksplor tempat-tempat yang berbau heritage Indonesia di Belanda yang belum sempat terlaksana waktu liburan kemarin. Dan ya rasanya pengen kenal dengan orang Belanda, terutama dengan ceweknya. Tapi aku tidak pinter ngegombal, tapi kalau buat teman-teman yang pinter ngegombal ya silahkan aja dicoba kalau mereka ngerti ya. Dan pakai bahasa Inggris pun semua orang Belanda bisa ngerti ya, jadi tidak perlu kalian belajar bahasa Belanda, tenang aja, kalau di Belanda semua bisa bahasa Inggris ya. Kurang lebihnya sih seperti itu
itu aja mengenai video di Belanda ini ya. Ini menjadi tur wajib ya buat orang Indonesia, karena kan pengen tahu negara penjajah itu seperti apa sih sebenarnya, dan itu yang ada di benak pikiran papaku sendiri ya. Jadi buat papaku, ke Belanda itu adalah negara yang wajib dikunjungi. Kurang lebihnya begitu aja video selama di Belanda ini, dan sampai jumpa di video lainnya.